Lalu yang kau mau bahwa uang negara itu dipakai untuk korupsi, seperti yang dilakukan oleh kader-kader Demokrat itu. Itu yang kau mau. Dasar bajingan kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, pada kesempatan ini saya ingin mengajak para pemirsa sekalian untuk menyimak pidato dari AHY, Ketua Umum Partai Demokrat ini. Mari kita nyimak bersama. Apa yang terjadi hari ini, Bapak Ibu sekalian? Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sebetulnya bukan sesuatu yang muluk-muluk. Betul. Mereka tidak ingin hadir sebuah proyek yang luar biasa, mercusuar. Tidak. Mereka hanya ingin bisa makan. Makan yang baik, yang layak buat istri, buat anak, buat keluarganya. Sederhana. Mereka tidak ingin yang luar biasa, mewah-mewah, tidak. Mereka hanya ingin yakin anak-anaknya bisa makan. AHY sosok politikus yang masih bau kencur. Kau dengarkan baik-baik seruan rakyat jelata ini. Pertama, Presiden Insinyur Haji Joko Widodo tidak goblok seperti Anda. Sehingga dengan semanis udel dan seenak jidatmu, kau mengatakan bahwa rakyat tidak butuh infrastruktur, tapi hanya butuh makan saja. Itu rakyat yang mana? Apakah itu gerombolan keluarga Cikeas? Atau gerombolan istri, anak, dan menantumu? Apakah kau pikir kami rakyat Indonesia ini otaknya bebal macam Anda itu? Apakah kau pikir rakyat Indonesia ini bisa kau goblok-goblokin seperti ayahandamu menggoblokkan kader Demokrat itu? Lalu poin yang kedua, saya mau ingatkan kau AHY. Jangan kau berkuar-kuar soal infrastruktur kepada rakyat Indonesia. Karena rekam jejak bapakmu SBY selama berkuasa 10 tahun itu dan sampai 7 keturunan pun kami sebagai rakyat jelata tetap akan ingat. Kau buka matamu besar-besar untuk melihat rumah hantu Hambalang. Kau buka kupingmu lebar-lebar segala bentuk korupsi yang dilakukan oleh kader Partai Demokrat itu. Jadi saya minta tutup mulutmu dan stop omong kosongmu itu. Kau camkan itu. Mereka itu butuh makan. Mereka itu siapa, Ye? Hah? Halo, Ye. Mereka itu yang dimaksud siapa? Anissa Pohan? Atau mertua Aulia Pohan? Butuh makan. Iya, nggak butuh muluk-muluk, tapi butuh yang mewah-mewah, pesta-pesta, jalan-jalan ke luar negeri kan? Ya enggak? Halo, AHY, nggak butuh muluk-muluk. Mereka itu butuh makan, makanan yang enak, berlimpah-limpah, ya toh, makan-makan mewah, setiap hari makan, nggak usah kerja, makan mulu, kumpul makan. Tuh, macam di zaman bapakmu ulang tahun aja pakai duit negara. Paham lo? Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Kalau begini-begini terus, susah kita. Betul. Kalau kita yang dalam ruangan yang baik ini, yang ber-AC ini saja merasakan banyak kesulitan hari ini, apalagi rakyat yang ada di bawah. Betul? Makin susah hidup rakyat kita. Betul? Dan tentu 2024 bukan hanya ajang pemilihan anggota legislatif. Betul? Apakah Demokrat ingin mengambil peran, mengambil bagian dalam pemilihan presiden nanti? Kalau merasa itu bukan saja boleh tapi juga harus, maka mari kita berikhtiar agar itu bisa benar-benar kita wujudkan. Hei Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden Jokowi itu bukan seperti bapak Anda SBY. Ketika menjadi presiden hanya duduk manis di istana dalam ruangan ber-AC. Buat album lagu, lalu pasang muka prihatin. Joko Widodo itu tahu diri.
Jokowi itu mau bersama rakyat. Jokowi itu adalah malaikat untuk rakyat jelata. Bukan seperti bapak Anda. Berkoar-koar cuman duduk manis dari istana. Lalu bagaimana mau tahu kalau ada rakyat yang susah? Ada rakyat yang butuh akses transportasi. Rakyat yang butuh pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Mentalitas kepemimpinan antara bapak Anda SBY bila dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo bagaikan langit dan bumi. Joko Widodo jauh lebih terhormat, jauh lebih mulia di mata kami rakyat jelata ini. Sekali lagi saya ingatkan kau, stop omong kosongmu dan tutup mulutmu. Kau belajar banyak lagi deh dalam dunia politik, apalagi untuk mengurus negara sebesar Indonesia ini. Kau camkan itu baik-baik. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan, dari penampilannya itu kelihatan, banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati, 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 saya titip hati-hati. Ya tapi jangan semua uang negara untuk infrastruktur. Jangan serba beton, jangan serba benda fisik. Buat apa uang negara sekarang? Tidak mungkin kita bersaing dengan negara-negara lain kalau jalannya becek. Benar, tidak mungkin kita bisa bersaing dengan negara lain kalau kita tidak punya airport di provinsi-provinsi yang kita miliki. Benar, dengan infrastruktur itulah rakyat diberikan kemudahan untuk membawa produk-produknya karena ada infrastruktur. Lalu yang kau mau bahwa uang negara itu dipakai untuk korupsi, seperti yang dilakukan oleh kader-kader Demokrat itu. Itu yang kau mau. Dasar bajingan kau. Di zaman kita dulu juga membangun 10 tahun, betul? Program-program, proyek-proyek MP3EI yang juga masih dilanjutkan sampai dengan sekarang. Dari Aceh sampai dengan Papua. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Pimpinan tertinggi Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum, Bendahara Umum Demokrat M. Nazarudin, anggota DPR dari Demokrat Angelina Sondah, hingga Andi Malarangeng yang menjabat kala itu sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus proyek Pusat Olahraga Hambalang. Tercatat ada 5 Menteri Kabinet Indonesia Bersatu di bawah pimpinan Presiden SBY yang terlibat korupsi. Ada mantan Menpora Andi Alfian Malarangeng yang juga kader Partai Demokrat. Andi terlibat kasus korupsi proyek kompleks olahraga Hambalang di Bogor. Di persidangan, hakim memvonis Andi 4 tahun penjara. Lalu ada Jerowacik, mantan Menteri SDM yang juga kader Partai Demokrat. Jerowacik didakwa menyalahgunakan kekuasaan, memeras, dan menerima gratifikasi. Hakim menghukum Jerowacik 4 tahun penjara, yang kemudian diperberat Mahkamah Agung menjadi 8 tahun penjara. Menteri SBY lainnya adalah Surya Dharma Ali, mantan Menteri Agama yang terjerat kasus korupsi dana haji. Mantan Ketua Umum P3 ini dihukum 6 tahun penjara, lalu diperberat di Pengadilan Tinggi menjadi 10 tahun penjara. Ditahannya Siti Fadila Supari menambah daftar mantan Menteri SBY yang berpotensi di penjara. Mantan Menteri Kesehatan ini diduga korupsi pengadaan alat kesehatan. Lalu mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang kembali jadi tersangka dan langsung ditahan karena kasus dugaan korupsi penjualan aset Pemprov Jawa Timur. Sebelumnya pada 2015 lalu Dahlan Iskan pernah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan 21 gardu induk listrik.